Di video kali ini kita akan membahas tentang power bank, sebuah aksesoris yang sangat enteng dan gunanya untuk mengisi baterai handphone biar pencitraan di sosmed tetap terlihat mentereng. Jadi kalau notif handphone ada lonceng tetap bisa hits dan enggak tercoreng. Apakah power bank satu ini bisa dibilang bukan kaleng-kaleng? Dan dari segi harga apakah nggak bikin dompet oleng? Ya udah nggak usah kebanyakan mendompleng, saya ucapkan selamat menonton orang-orang bertopeng. Hai guys, Handika di sini dan di video kali ini saya akan mereview sebuah device yang menurut saya sangat unik dan sudah hampir menjadi barang kebutuhan primer di kehidupan generasi milenial atau generasi panjat sosial. Ya, ini adalah power bank. Dari namanya udah bisa diartikan kalau power artinya adalah daya dan bank adalah tempat menyimpan. Jadi ini adalah tempat menyimpan daya. Kalau power supply berarti mensuplai daya. Kalau overpower berarti artinya adalah ATA. Karena sudah menjadi YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara dengan subscriber terbanyak. Kok jadi ngelantur ke situ ya? Oke, jadi kembali ke topik pembahasan dan hari ini kita akan membahas yang ringan-ringan dulu aja. Karena saya ngerasa jenuh nge-review laptop. Karena ya bentuknya laptop ya persegi panjang gitu aja. Dan belum ada seri laptop yang membuat saya antusias untuk membahas. Jadi hari ini kita mereview yang ringan-ringan dulu aja. Dan power bank yang akan saya review menurut saya ini cukup unik. Baik dari segi desain, kapasitas, dan fitur, serta harganya. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Dan yang terpenting, subscribe channel DKID sebagai bentuk support kalian. Subscribe-nya ini gratis kok, dan dengan mensubscribe channel ini, kalian sudah membuat saya lebih semangat untuk upload video lain yang tentunya akan lebih menarik dan lebih bermanfaat. Oke, jadi ini adalah power bank dari Baseus yang saya beli dari JDID. Untuk link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi nanti. Dan kenapa saya beli power bank ini? Karena menurut saya menarik dengan harga yang cukup murah. Power bank ini sudah mendukung fitur wireless charging dengan desain yang hampir mirip dengan smartphone, dengan indikator LED untuk berapa persen daya dari power bank yang tersisa. Jadi menurut saya dengan fitur dan desain yang diberikan, power bank ini harganya cukup bersahabat. Dan karena saya udah punya beberapa power bank, jadi setelah saya review, power bank ini akan saya giveaway-kan kepada kalian apabila likes dari video ini mencapai 2000 dengan syarat dan ketentuan giveaway yang baru yang bisa kalian baca di deskripsi. Jadi di DKID bulan ini bakalan banyak banget giveaway karena saya lagi fokus untuk nge-YouTube dan target saya bulan ini adalah 100.000 subscriber. Makanya saya sekarang sering banget upload dan jarang tidur. Jadi tolong bantuannya ya guys. Dan kalau udah 100.000 subscriber, DKID akan giveaway laptop serta aksesoris lain yang sudah saya kumpulkan khusus untuk merayakan 100.000 subscriber DKID. Cukup untuk pengumumannya dan sekarang kita bahas power bank dari Baseus ini. Pertama kita unboxing seperti biasa dan kalau dari segi packaging dengan harga sekitar 250.000, menurut saya packagingnya udah terlihat cukup premium dengan box yang cukup tebal dan di sini stikernya juga emboss, nggak stiker printing yang biasa yang terlihat murah. Untuk real capacity-nya atau kapasitas baterai fisiknya adalah 8000 mAh atau biasanya kalian sebut dengan mAh. Kemudian ada gambar power bank di tengah yang menurut saya desainnya ini menarik dan seperti full LED display di bagian depan. Untuk spesifikasi yang tertera di boxnya, materialnya menggunakan plastik ABS, baterainya sudah polimer lithium yang bentuknya kotak kayak baterai handphone, jadi bukan berbentuk sel yang seperti baterai vapor. Kemudian kapasitasnya 8000 mAh dengan 3,7 volt, 29,6 Wh battery. Untuk rated capacity-nya sebesar 4800 mAh, jadi rated capacity ini adalah daya yang bisa ditransfer power bank ke smartphone kita. Karena meskipun kapasitas baterai fisik yang ada di power bank Baseus ini sebesar 8000 mAh, tapi nggak semua 8000 mAh yang bisa dikeluarkan. Jadi contoh, misal kalian punya HP dengan 1000 mAh, kalau kalian pikir dengan power bank 8000 mAh berarti bisa ngecas HP sampai 8 kali, itu salah. Sebenarnya ada alat yang digunakan untuk mengukur berapa energi real yang bisa dikeluarkan dari sebuah power bank menuju smartphone, cuman saya nggak punya. Tapi hitungan kasarnya itu kayak gini. Power bank itu punya dua komponen utama. Yang pertama tentu baterainya, dan ada papan PCB untuk mengeluarkan arus. Semua power bank sekarang hampir semuanya menggunakan baterai yang bentuknya kotak kayak baterai HP atau yang disebut juga dengan baterai lithium ion. Nah, baterai yang menggunakan li-ion ini menyimpan daya pada tegangan 3,7 volt, sedangkan port interface USB yang digunakan untuk ngecas HP memiliki standar tegangan 5 volt. Jadi, daya yang ada pada baterai dengan tegangan 3,7 volt harus diubah menjadi 5 volt. Misalkan saya punya power bank dengan daya 10.000 mAh, maka daya yang dikeluarkan setelah konversi adalah 10.000 mAh dikali 3,7 volt dibagi dengan 5 volt, yang jumlahnya menjadi 7.400 mAh. Nggak sampai di situ, ada lagi yang namanya power loss atau rasio efisiensi. Pada saat power bank digunakan, daya akan mengalir dari baterai, kemudian PCB,
kabel USB, dan akhirnya sampai ke tujuan yaitu handphone. Dalam perjalanannya ini, Daya juga capek karena dia kan jalan. Atau dinamakan sebagai power loss, entah dari PCB atau dari kabel USB. Perjalanan daya dari baterai ke handphone ini disebut dengan rasio efisiensi. Powerbank sekarang rata-rata memiliki rasio efisiensi sebesar 85-90%. Misal kita anggap rasio efisiensinya memiliki 90%, jadi ngitungnya itu kayak gini. 90% dikali 7400 mAh, yang berarti jumlahnya 6660 mAh. Nah, inilah hasil rated capacity atau daya real yang bisa dikeluarkan oleh powerbank untuk mengisi baterai handphone. Jadi misalkan kita mau ngisi iPhone 8 dengan daya baterai 1821 mAh, yang berarti 3 kali pengisian. Berarti powerbank 10.000 mAh bisa untuk ngecas iPhone 8 sekitar 3 kali dengan daya baterai handphone sekitar 1821 mAh. Tapi rumus ini adalah rumus yang tidak begitu akurat karena tergantung juga apakah ketika pengisian menggunakan powerbank, HP lagi digunakan atau HP lagi standby. Apalagi kalau powerbank yang memiliki fitur seperti center, speaker, atau mungkin kamera selfie. Jadi sebenarnya ada USB converter yang digunakan untuk memonitoring berapa energi real yang dikeluarkan oleh powerbank. Cuman karena saya nggak punya, ya jadi kira-kira begitulah hitungan kasarnya. Jadi cukup kuliah singkatnya ya. Semoga kalian nggak ngantuk dan close videonya. Ya, karena ini review powerbank pertama dari Dika ID, jadi biar kalian juga dapat ilmu mengenai per powerbankan. Jadi kalian nggak asal beli powerbank dengan kapasitas yang besar, tapi daya yang dikeluarkan kecil. Sekarang kita bahas powerbank Baseus 8000 mAh wireless charging ini. Dari segi desain, saya pribadi suka banget dengan desain powerbank ini karena mirip dengan layar smartphone yang juga ada kesan bezel-bezel tipis gitu. Padahal layarnya ini cuma digunakan sebagai indikator LED dari informasi powerbanknya. Jadi kalau yang nggak tahu bakal ngira kalian punya dua handphone. Jadi powerbank ini cocok banget buat kaum BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita yang butuh pamer dan menganut paham hedonis. Dari segi build quality, nggak terlalu bagus sih, karena weight distribusinya kurang. Sebagai perbandingan, powerbank dari Xiaomi yang berkapasitas 10.000 mAh ini secara build quality lebih solid dan padatnya merata. Kalau Baseus hanya di bagian bawahnya saja yang kerasa padat, dan di bagian atas bagian PCB ini agak kerasa kopong. Kemudian dari segi dimensi, ukuran panjangnya 14 mm x 69 mm dengan tebal 15,4 mm. Dan jika dibandingkan dengan powerbank Xiaomi, Baseus lebih terlihat gemuk dan kurang slim. Tapi kalau ringan mana, Baseus lebih ringan ketimbang Xiaomi. Kembali ke fungsi powerbank, karena digunakan untuk mobile, yang paling kecil dan paling ringan menurut saya adalah yang terbaik. Kalau mau kapasitas besar dan gak habis-habis, kalian bisa bawa aki mobil, tapi dari segi portabilitas, aki mobil terlalu berat. Dan menurut saya powerbank Baseus ini masih oke lah untuk dibawa-bawa, karena ukurannya hampir sama dengan HP-HP slim zaman sekarang. Di bagian atasnya terdapat port USB 1 ampere, kemudian port micro USB, dan USB 2 ampere seperti biasanya. Dan yang bikin unik adalah tombol on-off-nya. Karena letaknya berada di pinggir, sama persis seperti tombol lock dan unlock yang ada di smartphone. Jadi memang sepertinya desain powerbank Baseus ini dibuat agar mirip seperti smartphone. Kemudian di sini ada fitur yang menurut saya nggak terlalu penting karena gunanya hanya untuk menjepit smartphone apabila kalian lagi mager. Ya kalau mager ya nggak usah HP-an sih, manja banget. Jadi fitur ini nggak penting sama sekali. Fitur lain dia sudah support dengan quick charge, wireless charging dengan wireless output 5 watt. Kemudian untuk fitur keamanannya sudah cukup lengkap juga yang bisa kalian baca di sini. Dan intinya ini adalah fitur standar security dari powerbank. Biar kalau baterainya penuh, powerbanknya mati sendiri, nggak overheat, nggak overpower, nggak power voltage dan bla 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 bla. Ya fitur standar powerbank lah. Yang paling saya suka adalah fitur wirelessnya. Smartphone daily use yang saya gunakan adalah iPhone X biasa, bukan iPhone XS Max. Nggak tanya juga sih ya. Dan fitur wireless charging dari Baseus ini sangat berguna bagi saya. Karena ketika powerbanknya dicas, saya juga bisa sekalian menggunakan wireless chargingnya untuk mengecas iPhone X. Dan kabel iPhone itu ringkih banget dan sering rusak. Jadi saya bisa terbantu dengan adanya fitur wireless charging ini. Karena sekarang saya bisa menjadi anti kabel-kabel klep. Untuk waktu ngecas powerbanknya cukup lama, 10% ke 100% itu sekitar 5 jam. Dan powerbank ini bisa digunakan untuk ngecas iPhone X saya yang memiliki baterai berkapasitas 2716 mAh. Dan untuk yang keduanya itu nggak terlalu penuh, paling sekitar 70-80%. Oke guys, jadi cukup sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa komen.
Karena powerbank ini siapa tahu bisa menjadi rezeki kalian. Untuk bagaimana caranya mendapatkan powerbank ini, syarat dan ketentuannya bisa kalian baca di deskripsi. Dan untuk kesimpulan powerbank ini sih, kalau menurut saya dari segi desain cukup unik karena desainnya menyerupai desain smartphone dengan bezel yang tipis. Kemudian untuk wireless chargingnya lumayan membantu untuk HP yang sudah support dengan wireless charging. Untuk kekurangannya ya karena ini produk global, kita anggap aja powerbank ini nggak ada garansinya. Karena kalau mau garansiin, prosesnya juga bakal ribet banget. Kemudian dari segi kapasitas menurut saya sih agak kurang. Apalagi saya sering banget main game haram yaitu PUBG. Jadi tetap butuh colokan meskipun udah bawa powerbank ini kemana-mana. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.